Kita akan baca dulu ayat utama yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Boleh ditampilkan 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-13. Ini akan menjadi ayat utama pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Amin. Hari ini judul khotbah saya adalah 6 Steps of Faith. 6 langkah iman. Silakan saudara duduk. Dua Samuel 6 ini akan menjadi pasal yang akan saya bagikan pada hari ini. Hari ini mungkin saya akan khotbah agak sedikit berbeda dengan biasanya saya kasih 3 poin. 3 poin, ini boleh buka masker kan ya? Biasanya saya suka kasih 3 poin, saya ada 1 topik kemudian saya bagikan 3 poin. Tapi hari ini saya akan melakukan agak sedikit berbeda, kita akan mempelajari satu kisah ini di 2 Samuel 6. Jadi akan lebih seperti eksposisi, saya harap saudara bisa memperhatikan, saya akan usahakan dengan sesingkat-singkatnya untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya siapkan. 2 Samuel 6 ini bicara soal ketika Daud sudah menjadi raja Israel dan dia ingin mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kok mengembalikan sih? Karena sebelumnya kalau kita mau lihat di dalam Samuel itu, sebelum Samuel menjadi nabi bahkan bahwa tabut Tuhan itu diambil. Jadi orang Israel pikir waktu itu mereka mau perang, mereka harus bawa tabut ya. Mereka harus bawa tabut perjanjian supaya dipikir Tuhan menyertai mereka. Tapi ternyata kalah. Diambillah sama orang Filistin. Diambil sama orang Filistin, ditaruh di tempat dewanya mereka dan intinya orang Filistin semua itu dilanda malapetaka. Sehingga akhirnya mereka harus kembalikan tabut perjanjian itu ke orang Israel. Di atas kereta. Dikembalikan ke orang Israel, ditaruhlah di Kiryat Yarim. Jadi selama ini, sampai Daud menjadi raja atas seluruh Israel, tabut perjanjian Tuhan itu dititipin. Nah ini kira-kira latar belakangnya adalah bahwa ini adalah kisah tentang Daud yang sedang mau mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Jadi sedikit latar belakang daripada cerita ini, bahwa saat itu kenapa Daud mengambil waktu ini untuk mengembalikan tabut perjanjian Tuhan? Karena sebetulnya itu ada shifting yang sedang terjadi. Coba katakan bersama saya, shifting. Shifting sedang terjadi. Di gereja ini pun juga saya percaya kita sedang menyiapkan suatu shifting. Tapi kalau kita mau lihat di dalam ayat ini, di dalam pasal ini, konteks di 2 Samuel 6 ini ada sebuah shifting yang terjadi dari pemerintahan Saul kepada pemerintahan Daud. Karena waktu Saul mati, Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh Israel. Daud pertama kemudian dia jadi raja atas seluruh Yehuda dulu. Kemudian pelan-pelan dia baru akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel, dia taklukkan Yerusalem, dia bangun kota, kemudian apa yang dia pikirkan pertama ketika dia menjadi raja Israel? Saya mau tabut Tuhan. Saya mau hadirat Tuhan. Itu yang diingat Daud. Pertama kali ketika destiny-nya dia digenapi, ketika dia menjadi raja atas seluruh Israel, hal pertama yang dia cari apa? Hadirat Tuhan. Nah kemudian ketika saya lagi merenungkan ini, saya melihat ada satu tema besar saudara. Ketika shifting sedang terjadi, karena ini kita lagi banyak bicara soal shifting saudara. Ketika shifting terjadi, kalau kita perhatikan di firman Tuhan, baik di perjanjian lama atau perjanjian baru, ada satu poin, ada satu garis besar, ada satu hal yang menandakan shifting besar terjadi. Yaitu adalah ketika ada roh Tuhan kuat di tempat itu. Kalau kita lihat di sini, ketika ada shifting terjadi, Daud membawa hadirat Tuhan kembali. Kalau kita lihat di perjanjian baru, ketika ada shifting terjadi dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus, nabi yang terakhir kepada anak manusia, ketika ada shifting terjadi, shifting itu terjadi di mana? Saya percaya itu terjadi waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, di situ ada shifting terjadi. Dan apa yang terjadi ketika ada shifting itu?
Roh Tuhan turun ke atas Yesus. Itu pertama. Kemudian kedua di perjanjian baru, ketika gereja mula-mula dibentuk, dibangun, apa yang menandakan gereja mula-mula dibentuk pertama dibangun? Roh Kudus turun ke atas para murid-murid. Jadi ada roh Tuhan, ada presence of God yang kuat ketika shifting terjadi. Jadi saya percaya saudara ketika gereja ini dari awal tahun kita mengajarkan soal outpouring of the Spirit, ada atmosfer yang berubah, ada atmosfer yang bergerak. Saya percaya itu ada shifting terjadi karena roh Tuhan sedang kuat sekali saudara. Itu saya percaya. Dan kemudian bukan hanya kalau di perjanjian lama kita boleh lihat sebelum Daud ketika ada pergantian shifting dari Eli ke Samuel. Coba kita buka di ayatnya di 1 Samuel 3. Jadi ini saya mau kasih latar belakang sedikit ya. Di 1 Samuel 3 ayat yang ketiga. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tempat apa? Tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil. Shifting terjadi. Tuhan memanggil Samuel menggantikan Imam Eli. Jadi di situ ada tabut perjanjian, di situ ada hadirat Tuhan. Jadi ketika shifting terjadi, saya melihat selalu cara-caranya shifting besar terjadi, ada pergantian musim, ada pergantian zaman. Hadirat Tuhan kencang sekali saudara. Kemudian ada satu hal yang menarik ketika saya lagi baca 1 Samuel 3 ayat 4, karena ini dibilang lampu rumah Allah belum lagi padam. Saya bingung kenapa nggak pakai bahasanya lampu rumah Allah lagi nyala, masih menyala. Kenapa lagi belum padam? Dan kemudian ketika saya perhatiin lagi di 1 Samuel itu lagi banyak bicara di ayat pertama dan ayat kedua, lagi bicara bahwa penglihatan itu jarang. Penglihatan itu jarang, firman Tuhan itu jarang. Jadi memang kelihatannya ini lagi dim gitu loh, lagi mulai mau mati gitu. Masih ada ada penglihatan tapi mungkin jarang. Dan kemudian di ayat ketiga, lampu rumah Allah belum lagi padam. Jadi sekalipun saudara, sebenarnya lampu rumah Allah itu sebetulnya itu hanya menandakan, kalau misalnya secara figuratif, itu sebetulnya hanya menandakan itu kondisinya lagi antara petang sampai pagi. Jadi sebenarnya masih gelap. Jadi sebenarnya itu menandakan itu, tapi saya percaya ada meaning yang lebih karena di ayat 1 dan 2-nya lagi bicara soal penglihatan lagi jarang, bahwa firman Tuhan itu lagi jarang, dan di sini kemudian dibilang lampu rumah Allah belum lagi padam. Jadi kemudian saya coba perhatikan, saya coba pelajarin sedikit, lampu rumah Allah itu apa sih? Coba kita lihat di Keluaran 27. Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi memang itu perintahnya Tuhan bahwa lampu itu harus menyala dari petang sampai pagi. Sampai terang. Jadi selama gelap itu lampu itu harus menyala. Itulah sebabnya gereja Tuhan di masa-masa kegelapan itu harus menyala. Ada amin saudara. Dan ketika saya pelajarin di sini, jadi bahwa hadirat Tuhan ketika ada shifting terjadi, ketika Tuhan memanggil Samuel, ini ada yang lebih detail saudara. Karena mungkin kita pikir, oh ada hadirat Tuhan yang seperti apa sih? Hadirat Tuhan yang kencang seperti apa sih? Kayaknya setiap minggu tuh ada hadirat Tuhan kok. Di mana-mana kayaknya ada hadirat Tuhan kok. Tapi ketika saya pelajarin Samuel ini, di dalam 1 Samuel 3 ini, ketika saya melihat lagi bahwa bukan cuma ada tabut perjanjian Tuhan, tapi di situ dibilang, lagi lampu rumah Allah belum lagi padam. Jadi ada tabut Tuhan, ada lampu rumah Tuhan yang belum padam. Dan kemudian kalau kita lihat tadi di lampu itu, dia bisa menyala karena apa saudara? Minyak zaitun yang ditumbuk. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, pure beaten olive oil. Ketika saya lagi melihat itu, siapa saudara yang ingat bahwa ada di satu taman tempat pemerasan minyak zaitun. Di taman apa itu? Taman Getsemani. Tempat di mana minyak zaitun itu diperas, tempat di mana Yesus itu diperas. Di situ pertama kali dia mencucurkan darah, keringatnya bercampur dengan darah. Itu menggambarkan minyak zaitun yang sedang diperas, dan oleh karena itu minyak
boleh keluar. Pure olive itu boleh keluar. Dan saudara tahu minyak itu digambarkan sebetulnya seperti apa? Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya lampu saudara tetap bisa menyala? Bagaimana caranya kita bisa terus menyala-nyala untuk Tuhan? Harus ada esensinya the gospel. Harus ada Injil dan Roh Kudus. Roh Kudus yang dihasilkan oleh karena pengorbanan Kristus. Itu harus ada. Itu esensi daripada gereja saudara. Jadi kalau kita mau terus tetap menyala, makanya ada juga Yesus memberikan suatu perumpamaan, 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana. 5 perempuan bijaksana mereka terus menyalakan lampunya dengan apa? Karena mereka punya cadangan minyak. Mereka punya Roh Kudus. Gereja Tuhan yang terus berjalan dengan Roh Kudus. Makanya saya percaya, kita mengucap syukur bahwa kita boleh ada di gereja ini karena kita diajarkan tentang outpouring of the Spirit. Kita terus diajarkan untuk berjalan di dalam Roh. Karena itulah bagaimana caranya gereja Tuhan boleh terus menyala di tempat yang gelap. Boleh ada shifting terjadi karena jika kita terus berjalan di dalam Injil dan kita terus berjalan di dalam Roh. Ketika Injil Tuhan dikumandangkan melalui gereja ini, ketika pengorbanan Kristus itu boleh dibicarakan, dan ketika kita berjalan di dalam Roh yang adalah hasil daripada pengorbanan Kristus itu, lampu kita akan tetap menyala. Saudara akan menjadi light to the nations, itu bukan karena apa? Karena Injil dan karena Roh Kudus. Itu adalah esensi utamanya. Light to the nations tidak bisa menjadi light, kita tidak bisa terus tetap menyala tanpa Injil, tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya saya bersyukur bahwa kita diajarkan soal outpouring of the Spirit, saudara. Atmosfer yang berubah, kita boleh mengalami Tuhan, kita boleh terus diingatkan untuk terus berjalan di dalam Roh Kudus. Karena itulah bagaimana kita mau menjadi light to the nations kalau kita tidak punya Injil dan kita tidak punya Roh Kudus. Ada amin? Jadi shifting terjadi ketika ada hadirat Tuhan yang dipenuhi oleh Injilnya dan Roh Kudus. Jadi kira-kira itu latar belakang daripada ini, karena ini ada shifting terjadi, ada shifting dari pemerintahan Saul kepada pemerintahan Daud. Kemudian kita langsung lanjut di dalam kisah ini, di bagian pertamanya itu adalah bicara soal percobaan pertama. Jadi ada 2 kali percobaan, Daud berusaha membawa tabut ini ke Yerusalem, ke tempat dia, 2 kali dia coba. Karena yang pertama gagal. Nah sekarang kita mau lihat percobaan pertama, kenapa bisa gagal ya saudara. Kita coba bahas pelan-pelan. Di 2 Samuel 6 ayat 1, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Oh banyak ya saudara. Karena saya percaya pasti Daud mikir ini kan mau membawa tabut perjanjian Tuhan nih. Harus bawa orang-orang pilihan, 30.000 orang. Tapi ada salahnya saudara di sini. Ini orang pilihan siapa? Ini bukan orang pilihan Tuhan. Ini orang pilihan yang dianggap Daud orang-orang yang kuat. 30.000 orang. Kuat, banyak. Bukankah itu yang selalu kita pikirkan? Sebagai manusia, kuat, banyaknya. Kita menilai sesuatu dari kekuatannya, dari nilainya, dari banyaknya. Itu adalah kesalahan pertama buat saya. Karena yang ditugaskan untuk mengangkat tabut perjanjian, itu sudah ada tugasnya sendiri. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh membawa tabut. Tapi yang Daud pilih adalah orang-orang pilihan sendiri. Itu kesalahan pertama. Kemudian kita lihat di ayat kedua, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat 3, ini kesalahan kedua. Mereka menaikkan tabut Allah itu kemana? Ke dalam kereta. Kereta apa? Yang baru. Wah, kita punya teknologi baru. Kita punya kereta yang baru. Nah yuk kita bawa tabut perjanjian Tuhan pakai kereta yang baru. Padahal sebenarnya seharusnya tabut itu tidak dibawa dengan kereta. Harus digotong. Harus ditaruh di atas imam. Dibawa. Hadirat Tuhan harusnya dibawa bukan ditonton saudara. Hadirat Tuhan bukannya digerek, bukannya didorong dengan teknologi baru, dengan penemuan-penemuan terbaru, dengan tren-tren terbaru. Hadirat Tuhan harus kita gotong. Kita harus pikul salib, kita harus pikul hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita, bukannya cuma ditonton. Itu kesalahan kedua saudara.
Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Kereta yang baru. Saya masih ingat waktu itu, saya masih nggak bisa lupa. Ada sekali waktu ketika Metaverse baru lagi ngetren gitu ya. Kemudian ada satu yang berkhotbah, kemudian dia nggak bisa bersosialisasi sama kita lama-lama karena katanya ada meeting lagi membahas bagaimana gereja bisa memakai Metaverse. Itu saya agak terganggu saudara sampai sekarang masih. Kenapa kita jadi gereja cepat sekali pengen ikutin perkembangan zaman, tapi kita nggak pengen ikutin perkembangan firman Tuhan? So quick, ingin ikut perkembangan zaman. Bagaimana ini kita bisa pakai teknologi terbaru, bagaimana kita bisa pakai perkembangan terbaru, bagaimana kita bisa pakai tren terbaru, bagaimana kita bisa menjadi relevan. Tapi kita lupa untuk menjadi relevan di dalam kerajaan Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi gerejanya? We are so quick. Kita sangat cepat pengen ikut-ikutan tren terbaru, pengen ikut dengan ini, itu. Diangkut dengan kereta yang terbaru. Jadi hadirat Tuhan bukannya dibawa, tapi digerek aja. Pakai kereta yang terbaru. Gampang, solusi gampang ya. Ini kan kita pakai kereta yang terbaru. Ini kan untuk Tuhan. Dulu saya juga pikir begitu saudara. Waktu saya di Amerika, salah satu yang membuat saya kepengen tahan dulu di sana. Karena saya pikir nanti kalau misalnya saya mau melayani Tuhan full time. Dulu kan si papa saya menjadi seorang banker lama. Dan kemudian akhirnya ketika dia ketika dia bicara, dia bawa pengalaman. Itu menjadi lebih ada gregetnya gitu kan. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya mau seperti itu. Dan kemudian saya mikir, nanti kalau saya mau full time, saya nggak mau menyusahkan gereja, saya nggak mau menyusahkan apa. Saya mau bisa punya tabungan sendiri, saya mau punya investasi sendiri. Saya mau punya semuanya dulu sendiri supaya saya bisa lebih bebas melayani Tuhan. Dan saya punya gregetnya, saya punya testimoninya. Saya udah pernah sukses di dalam dunia sekuler. Jadi saya lebih punya gregetnya waktu khotbah. Dulu itu saya mikir, jadi saya nego sama Tuhan, saya bilang, ini kan buat Tuhan. Ini tuh buat Tuhan. Saya mau punya tabungan semua yang banyak, segala macam investasi ini itu. Ini kan sebenarnya buat Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan. Sampai akhirnya ketika saya melihat ini, saya baru sadar bahwa itu adalah pemikiran saya sedang membawa hadirat Tuhan di atas kereta. Dan saya hanya diingatkan, saudara, saat Petrus diminta ada pengemis yang lumpuh. Kemudian Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Kesuksesan gak ada di Petrus. Uang gak ada di Petrus. Pengalaman gak ada di Petrus. Tapi Petrus bilang apa? Apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Di situ saya diingatkan oleh Tuhan bahwa bukan karena pengalaman saya, bukan karena saya punya testimoni yang hebat. Tapi biar firman itu yang bekerja melalui mulut saya, dengan iman, biar itu sendiri yang merubahkan orang. Bukan karena pengalaman saya, bukan karena saya punya investasi yang banyak, bukan karena ini dan itu, tapi betul-betul karena firman Tuhan sehingga saya tidak bisa bermegah atas kekuatan saya sendiri, tapi betul-betul hanya karena firman Tuhan. Emas dan perak tidak ada pada saya, tapi apa yang saya punya? Firman Tuhan itu, biar itu boleh menjadi mengubahkan untuk hidup saudara. Dan bahkan mengubahkan hidup saya. Ada amin. Seringkali juga sekarang saya suka melihat orang-orang taruh di sosial media quote-quote khotbah. Jadi kemudian mereka sudah menganggap dirinya berohani. Halo, apakah saya menyindir beberapa orang? Ya saya juga dulu gitu kok. Karena kita pikir dengan sosial media, oh kita ini udah membawa hadirat Tuhan kok. Di sosial media kita pasang quote khotbah semua kita pasang. Kemudian saya kan sebenarnya kan ngincer kesuksesan, saya kan ngincer klien yang banyak, saya nggak pelayanan dulu deh. Supaya saya bisa dapat uang yang banyak, supaya saya bisa memberkati orang, supaya saya bisa memberkati kerajaan Tuhan. Bukankah itu alasan yang sangat klise? Saya sering sekali mendengar itu. Dan itu juga adalah alasan yang dulu saya pakai. Kita pikir kita bawa hadirat Tuhan dengan kereta itu baik. Ini kan kereta buat membawa hadirat Tuhan.
Tapi kehendak Tuhan bukan, hadirat Tuhan itu bukan untuk dibawa oleh kereta, diangkut. Jadi ini adalah kesalahan kedua. Kemudian di sini bukan cuma diangkut di kereta, yang ngebawa tabut itu siapa? Uza dan Ahio. Yang menarik adalah sebenarnya anaknya Abinadab itu yang diurapin untuk membawa tabut itu, untuk memelihara tabut itu namanya Eleazar. Tapi ini yang bawa Uza sama Ahio, itu saya bingung juga kenapa, mungkin karena Eleazar mati atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kemudian Uza dan Ahio yang bawa, dia bawa di keretanya itu. Ketika saya pelajarin Uza sama Ahio, saudara, yang menarik arti namanya itu apa sih? Arti nama Uza itu adalah kekuatan. Dan arti nama Ahio brotherly atau friendly. Bukankah itu yang sekarang sering ditampilkan gereja, saudara? Kita berusaha membawa hadirat Tuhan dengan kekuatan dan dengan friendliness, brotherly. Ayo kita harus perhatikan, bukannya berarti kita jangan memperhatikan jemaat ya. Bukan berarti habis ini usher main jutek-jutek aja, enggak, bukan begitu. Tapi kita seringkali kita pikir dengan friendliness, menampilkan yang friendliness itu, menampilkan yang strong itu, kita pikir itu kita membawa hadirat Tuhan dengan cara seperti itu. Itu yang ditampilkan oleh banyak gereja saat ini, saudara. Kemudian di ayat 4, Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Nah ini kita langsung aja loncat ke ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Sesuatu yang menarik, saudara. Karena ini ayat ini cukup detail, dibilang ketika mereka sampai ke mana? Tempat pengirikan Nahon. Itu sampai dijelaskan masuk ke tempat pengirikan. Ketika saya pelajari, tempat pengirikan itu sebenarnya tempat apa sih, saudara? Itu adalah tempat di mana ada pemisahan terjadi. Antara the wheat and the chaff. Antara gandum dan sekam-sekamnya. Ada tempat pemisahan. Jadi ketika mereka masuk ke tempat pemisahan itu, tergelincirlah lembunya, dan kemudian di situ Uza mati. Saya percaya, jadi ini tetap Tuhan biarkan jalan loh. Walaupun udah salahnya udah banyak nih, tapi tetap berjalan nggak? Tetap jalan. Gereja Tuhan udah pakai itu semua, tetap jalan nggak? Tetap jalan, sampai sekarang tetap jalan. Tapi saya percaya ada suatu waktu nanti, saudara, akan datang tempat pemisahan. Dan ketika pemisahan itu datang, ada satu yang mati. Si Uza itu mati. Lembu itu tergelincir. Jadi saya percaya di depan kita, sebentar lagi saya percaya akan ada pemisahan terjadi. Dan saya mengatakan ini bukan buat nakutin saudara, justru saya sedang menguatkan saudara karena kita bersyukur bahwa di gereja ini balik lagi diajarkan soal outpouring of the Spirit, bahwa kita harus berjalan di dalam roh. Karena itu yang membuat gereja ini menjadi hidup. Seperti yang tadi saya bilang, gereja ini menjadi hidup itu karena kita berjalan di dalam roh, karena kita terus memberitakan Injil. Itu yang menjadi inti utama. Dan itu makanya saya mau menguatkan saudara, supaya kita terus berjalan di dalam roh. Kita terus berjalan di dalam roh. Karena ini yang terjadi, nanti di depan saya percaya akan ada tempat di mana kita sampai masuk ke tempat pengirikan itu. Dan di situ saya percaya akan mulai ada gereja-gereja yang berjatuhan. Di situ kita baru melihat yang mana yang berjalan di dalam roh, yang mana berjalan dengan kekuatannya sendiri. Oke. Kemudian Daud dan seluruh kaum Israel, itu di ayat 5, ini di ayat 6, karena dibilang lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi kereta ini dibawa, pertama didorong sama Uza sama Ahio, tapi habis itu juga digerek sama lembu. Kalau saudara ingat tadi pertama kali saya bilang, orang Filistin itu ngebalikan kena malapetaka, kemudian dia balikin tabut perjanjian Tuhan ke orang Israel ya. Dengan cara apa? Pakai apa? Mereka pakai kereta dan lembu. Jadi itu sebenarnya ini teknik yang dipakai Daud ini tekniknya siapa? Teknik orang Filistin, orang bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan, saudara. Ini adalah cara-cara orang yang nggak mengenal Tuhan ini, bahwa mereka prinsipnya adalah bawa tabut perjanjian itu pakai kereta sama pakai lembu.
Jadi yang dipakai orang Filistin itu, yang dipakai orang Israel untuk menghantarkan hadirat Tuhan itu, mereka pakai caranya bukan cara Tuhan, mereka malah pakai cara dunia. Gereja-gereja yang pakai cara dunia buat mengantarkan hadirat Tuhan, saudara. Dengan motivasi lah, dengan inilah, ya itu semua cara-cara dunia lah, saudara. Kemudian kemarin tuh, aduh saya agak mengusik sekali, saudara. Saya melihat ada satu reels, lagi khotbah gitu ya, kemudian bilang bahwa yang isinya yang dikhotbahin ya soal kayak misalnya bagaimana kita menghadapi Gen Z katanya. Gen Z itu adalah generasi yang butuh diperhatikan. Dalam hati saya, perhatikan endasmu. Jadi maksudnya baby boomers gak perlu diperhatikan? Dari dulu juga semua orang perlu diperhatikan. Ini jadi mau ngomongin apa sih sebenarnya? Saya kadang suka bingung, gereja Tuhan itu ngomongin apa? Mana Injilnya? Saya bukan bilang kita nggak boleh memperhatikan generasi yang di bawah, no kita harus perhatikan. Tapi bukan itu esensinya. Jadi kita ini kebanyakan, jangan sampai kita terjebak, kita pakai cara-cara dunia. Cara-cara bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita bawa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan gospel, dan dengan roh. Dengan Injil dan dengan roh. Berjalan di dalam roh. Itu adalah percobaan pertama. Gagal. Kemudian kita lihat di percobaan kedua. Karena percobaan pertama gagal. Nah ini sebelum masuk ke percobaan kedua, Daud di situ merespon dengan apa? Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku. Jadi sebenarnya Daud ini punya hati benar-benar untuk tabut Tuhan. Jadi dia takut itu kenapa? Karena dia kepengen banget itu tabut dibawa ke tempat dia. Oke? Sehingga akhirnya adalah percobaan kedua, second attempt. Dan ini adalah second attempt yang sukses. Ketika saya bilang tadi bahwa hadirat Tuhan tidak boleh dibawa dengan kereta, bukannya dibawa dengan teknologi yang terbaru, dengan tren-tren terbaru. Itu bukannya berarti kita nggak boleh pakai teknologi untuk ibadah ya saudara. Kalau kita lihat ini di percobaan kedua, malah ibadahnya lebih dahsyat lagi saudara. Puji-pujiannya lebih dahsyat lagi, produksinya lebih besar lagi saudara daripada yang pertama. Tapi mereka sukses. Karena apa? Karena mereka melakukannya dengan cara Tuhan. Jadi tetap boleh gak sih punya puji-pujian yang bagus, punya tim produksi yang bagus, punya tim multimedia yang bagus. Boleh, orang ini di percobaan kedua lebih besar lagi malah saudara. Lebih excellent lagi saudara. Tapi esensinya benar. Nah sekarang kita lihat sebentar. 1 Tawarik 15. 1 Tawarik 15 ayat 11. Ini dari sisi Tawarik ya, karena Tawarik cara pembawaannya agak sedikit beda. 1 Tawarik 15 ayat 11, lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi. Kuduskanlah dirimu kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Ini ada sesuatu yang menarik saudara. Yang Daud panggil kali ini siapa? Orang-orang pilihan Tuhan. Yang dia panggil bukan orang-orang pilihannya dia, tapi yang dia panggil orang-orang pilihan Tuhan. Dan ada sesuatu yang menarik saudara ketika saya lagi merenungkan ini. Kan di sini Daud bilang kamu ini para kepala puak orang Lewi, kepala suku. Kalau tadi yang bawa pertama Uza sama Ahio, mereka anak-anak. Anaknya Abinadab. Kali ini bukan anak-anaknya yang disuruh bawa, bapak-bapaknya yang disuruh bawa. Orang-orang yang sudah tua. Kalau kemarin Pak Leo bilang senior, saya bilang tua. Karena tua itu ya ayat di Alkitab pakainya tua kok nggak apa-apa. Karena balik lagi di dalam kerajaan Tuhan, karena saya yakin saudara, bukan masalah umur. Saudara boleh tua, saudara boleh muda,
Tapi kriteria orang yang memuji Tuhan itu bukannya tua dan mudanya. Sebab firman Tuhan tidak bilang, biarlah semua yang muda memuji Tuhan. Apakah seperti itu? Biarlah semua yang tua memuji Tuhan. Apakah seperti itu? Firman Tuhan bilang apa? Biarlah segala yang bernafas. Saudara tua, tapi saudara masih bernafas? Saudara muda, saudara bernafas? Saudara sakit, saudara masih bernafas? Saudara sehat, saudara masih bernafas? Saudara boleh bangkrut, tapi saudara masih bernafas? Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kriteria orang yang memuji Tuhan itu bukan dilihat dari umurnya. Dan saya percaya di tengah saat ini banyak lagi ngomong soal anak muda, anak muda, anak muda. Di sini Daud manggilnya yang tua. Justru Daud panggil, kamu belum waktunya pensiun, sorry. Kamu masih harus tetap memimpin kegerakan Tuhan. Kalau di percobaan pertama kan kita bilangnya, ayo sekarang anak muda yang pelayanan, ayo anak muda yang bawa hadirat Tuhan. Tapi ternyata kehendak Tuhan bukan seperti itu tuh. Bukannya berarti anak muda gak boleh pelayanan, tapi tetap harus di dalam covering yang benar. Bahwa walaupun saudara sudah tua, selama saudara masih bernafas, saudara masih mau dipakai oleh Tuhan. Saudara masih harus tetap memimpin kegerakan Tuhan. Jika gereja ini mau ada shifting, saudara, walaupun saudara sudah tua, walaupun saudara sudah senior atau apapun itu, saudara, Tuhan tetap masih mau memanggil saudara. Saudara masih harus tetap memimpin rumah saudara. Kalau saudara masih punya anak yang ada di rumah, mereka bilang, ke gereja nanti aja. No, you bring them to church. Bawa mereka ke Aero Kids, bawa mereka ke Starji. Kalau mereka bilang, nanti aja lah, telat dikit gak apa-apa. No, as for me and my house, we will serve the Lord. Karena di sini jelas bahwa yang memimpin kegerakan itu bukan yang muda, tapi justru yang tua-tua. Mereka yang disuruh bawa itu hadirat Tuhan. Mereka yang memimpin perjalanan itu. Jadi saya percaya bahwa kita generasi muda kita harus tunduk. Jangan kita sok-sokan karena kita merasa kita sudah lebih friendly. Kita lebih kuat daripada yang udah tua. Kemudian kita mau coba-coba bawa hadirat Tuhan. Mati saudara. Jadi jangan main-main. Jangan saudara pikir udah kasih yang muda aja, kita udah mau pensiun. No, no, no. Selama saudara masih bernafas, Tuhan masih mau pakai saudara. Tuhan belum selesai saudara. Saya berkata seperti ini bukan hanya untuk, karena saya mau membagikan ini bukan hanya untuk anak muda saudara. Tapi jika saudara sudah, walaupun saudara sudah berumur, saya percaya Tuhan masih mau memakai saudara. Sampai penghabisan. Inilah percobaan kedua saudara. Dan kemudian yang menarik di sini dikatakan adalah, di ayat 13 tadi, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju berapa? 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ketika saya pelajarin ini, ada dua cara berpikir yang berbeda. Ada yang bilang, karena kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada yang bilang whenever, ada yang bilang when. Kalau di dalam bahasa Indonesianya ada yang bilang apabila mereka melangkah maju 6 langkah, ada yang bilang ketika mereka maju 6 langkah. Itu agak sedikit beda saudara. Kalau apabila itu berarti setiap 6 langkah. Kalau bilang ketika belum tentu setiap 6 langkah. Ketika itu bisa aja 6 langkah pertama mereka persembahin terus udah selesai. Ada dua pemikiran seperti itu dan saya sudah pelajari, dua-duanya punya argumen yang baik. Saya nggak akan bahas semua argumennya, tapi saya lebih percaya kepada translation yang Indonesia, yang terjemahan baru. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Jadi setiap 6 langkah dia korbankan. Jadi saya nggak akan bahas semua argumennya, tapi ada satu yang buat saya menjadi meyakinkan saya bahwa ini adalah 6 langkah, setiap 6 langkah. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, Daud itu apa? Daud menjadi takut, habis percobaan pertama Daud bilang, dia menjadi takut dan dia bilang apa? Bagaimana tabut Tuhan ini bisa datang kepadaku? Jadi Daud ini kepengen banget, ngebet banget ini punya hadirat Tuhan dibawa ke tempat dia. Dan dia jadi takut. Dia pengen ini sangat berhasil. Dan dia udah tahu yang pertama gagal, karena mereka jalan terus dan akhirnya mereka tergelincir. Jadi saya percaya karena Daud sangat takut dan Daud pengen banget ini tabut dibawa. Jadi makanya Daud mengambil inisiatif, udah deh setiap 6 langkah kita stop dulu.
Setiap 6 langkah kita stop dulu. Dan kita puji Tuhan dulu. 6 langkah kita stop dulu, kita puji Tuhan. Supaya apa? Supaya lebih berhati-hati. Tapi bukan cuma itu, yang saya lihat bahwa ketika Daud mengambil inisiatif itu, saya percaya Daud mengambil inisiatif itu karena iman. Itu mengingatkan saya, karena ini untuk orang Israel ini adalah sesuatu yang cukup penting. Karena Tuhan berkali-kali ngomong, Tuhan menciptakan bumi 6 hari. Maka manusia pun bekerja 6 hari. Makanya saya percaya bahwa Daud ini mengambil langkah ini, mengambil inisiatif ini. Saya percaya itu juga pasti ada hubungannya dengan itu. Maka dia mengambil 6 langkah, dia berhenti. Dia berjalan 6 langkah, dia berhenti. Dia berjalan 6 langkah, dia berhenti. Bukankah itu sebetulnya apa yang kita lakukan di gereja juga, saudara? 6 hari kita bekerja, hari Minggu kita berhenti. 6 hari kita ke gereja, 6 hari kita bekerja, hari Minggu kita berhenti. Dan kita melakukan apa yang Daud lakukan. 6 langkah, dia stop, kemudian dia apa yang dia lakukan? Dia menari-nari, dia memuji Tuhan. Bukankah itu apa yang kita lakukan sekarang, saudara? 6 hari kita bekerja, hari ke-7, di hari Minggu kita berhenti. Kita berhenti, kita menari-nari, kita memuji Tuhan. Saya percaya itu adalah langkah iman yang diambil Daud. Dan kenapa saya bisa bilang iman? Karena kalau saudara pikir ini mau dibawanya kemana sih? Ke Yerusalem kan? Yerusalem itu apa? Kotanya Tuhan. Di situ harusnya tuh kalau mau mempersembahkan korban, kalau mau memuji Tuhan, harusnya di mana? Ya di Yerusalem. Tunggu dong sampai Yerusalem baru nanti korbanin semuanya. Ini mah cuma 6 langkah. 6 langkah mana kelihatan Yerusalemnya? 6 langkah belum kelihatan tuh Yerusalem. Sama seperti kita, makanya kenapa kita datang setiap minggu, saudara, itu adalah langkah iman. Kita 6 hari kita bekerja, kita stop. Kita belum bisa lihat janji Tuhan, saudara. Kita belum bisa melihat janji Tuhan yang ada di depan. Kita masih belum bisa clear. Kita nggak tahu 2023 seperti apa. Tapi 6 hari kita stop. 6 hari kita bekerja, kita stop. Kita memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Karena kita percaya, walaupun kita belum bisa melihat, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Amin. Itulah yang dilakukan Daud. 6 days, 6 steps. Beranikah saudara, kalau misalnya saudara punya usaha, saudara punya bisnis, atau saudara mungkin ada klien yang datang di hari Minggu, ternyata klien besar. Saya mau menantang saudara, apakah saudara berani to say no? No, saya tetap pilih Tuhan. 6 days saya bekerja dan saya mau mendedikasikan ini. Stop. Saya mau menyembah Tuhan. Itu adalah esensi daripada iman saudara. Kenapa hari Sabat itu penting untuk orang Israel dulu? Karena itu sebetulnya menandakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bekerja cuma 6 hari, mereka beristirahat di hari ke-7, dan mereka mampu menghasilkan yang lebih daripada orang yang bekerja 7 hari. Ketika saudara stop di hari Minggu dan saudara memuji Tuhan, saya percaya itu adalah langkah iman saudara. Karena saudara percaya, walaupun saudara hanya bekerja 6 hari, Tuhan yang akan menyediakan buat saudara. Lebih daripada orang yang bekerja 7 hari, 24 jam. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan Tuhan. Itulah saudara, 6 steps. 6 steps of faith. Kita berjalan 6 hari. Nanti di 2023 mungkin ketika kita melihat makin berat saudara. Makin banyak yang, makin kesusahan itu makin berat. Kita bilang, aduh kapan nih, kayaknya kita harus, ada harus yang dikerjain dulu. Hari Minggu, aduh nanti deh ke gereja nanti dulu deh. Ini dulu nih harus ada yang di cover dulu nih. Makin berat, kemudian kita belum bisa melihat apa yang ada di depan. Tapi saya mau mengingatkan saudara untuk melihat ini. Saya percaya bahwa apa yang saya pelajarin ini, itu adalah suatu pesan untuk gereja Tuhan di zaman sekarang. Ketika saya melihat ini, saya betul-betul melihat bahwa kita ini ada di percobaan kedua nih. Kita menuju Yerusalem yang baru, sambil menunggu sampai kita nanti sampai ke Yerusalem yang baru, 6 hari kita berjalan, kita stop. 6 hari kita berjalan,
kita stop. Datang ke ibadah, datang ke hari Minggu, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi saudara, ketika kita datang ke hari Minggu itu bukan main-main saudara. Bukan cuma ya udahlah menuhin kuota aja. Enggak, bukan kayak gitu saudara. Ketika kita datang ke gereja kita harus ingat bahwa ini adalah langkah iman kita. 6 hari saya bekerja, saya belum bisa melihat apa yang ada di depan. Tapi 6 hari saya stop, kita memuji Tuhan bersama-sama. Karena kita percaya bahwa hari depan kita boleh belum lihat, tapi kita percaya bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Kemudian ada yang menarik saudara, ketika Daud melakukan hal ini, ketika Daud mengambil 6 langkah kemudian dia berhenti, 6 langkah dia berhenti dan dia memuji Tuhan. Ada satu orang yang gak suka, siapa itu? Michal, istrinya, orang terdekat dia. Dia bilang apa? Kamu ini mempermalukan dirimu sendiri. Seorang raja, katanya seorang raja tapi kayak begitu. By the way, ketika saya belajar ini, dulu saya menganggapnya apa? Dulu saya mikirnya Daud itu waktu menari-nari ini, saya pikir tuh dia tuh menelanjangi dirinya tuh kan di sini kan ayatnya menelanjangi betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak. Dulu saya pikir itu menelanjangi itu maksudnya dia benar-benar telanjang gitu, dia nggak pakai baju gitu ya. Dulu saya mikir gitu, tapi ternyata kalau kita lihat di dalam 2 Samuel ini dijelaskan bahwa Daud itu pakai baju efod dengan kain lenan. Jadi Daud itu nggak telanjang saudara. Dia pakai baju efod dengan kain lenan yang putih itu. Itu yang dipakai oleh orang-orang Lewi untuk membawa tabut perjanjian. Semua orang-orang Lewi pakai baju itu. Jadi Daud sebetulnya lagi ngapain? Dia melepaskan baju kerajaannya. Itu yang dimaksud Mika. Dia menelanjangi diri itu, dia melepaskan baju kerajaannya. Dan menjadi sama seperti imam-imam yang lain, memuji Tuhan. Sama aja kayak orang-orang lain. Itu yang Mikal gak suka. Raja kok kayak begitu sih? Buat apa saudara, kita udah susah-susah kerja, kita udah mencapai kesuksesan, kita udah punya ini, udah punya itu, terus kita tanggalkan untuk Tuhan. Buat nyembah-nyembah Tuhan. Buat jadi full timer. Saya udah minta izin sama Agung. Karena Agung mengalami hal yang sama saudara. Dan saya ketika dengarnya aja juga saya agak kesel juga saudara. Karena ternyata Agung itu juga sempat ikut bisnis yang sempat saya jalani juga. Mau coba-coba ikut gitu. Tapi saya gak kuat, saya gak tahan karena itu benar-benar isinya cuman ngomonginnya, karena bisnis ini kita bisa beli Mercy, kita bisa beli ini. Tapi ngomongnya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi sebenarnya yang dipuji-puji itu bukan Tuhan, yang dipuji itu mah bisnisnya saudara. Dan kemudian satu waktu ternyata si Agung ini udah gak ikut bisnisnya juga, karena alasan yang sama. Saya gak tahu karena alasan yang sama atau bagaimana, tapi dia sudah tidak ikut bisnisnya, kemudian dia ditelepon sama orang yang di atasnya dia. Saya lupa ditelepon atau bagaimana, kalau gak salah ditelepon. Dan dia bilang, kamu ngapain emang sekarang? Terus habis itu Agung bilang, oh saya melayani Tuhan full time. Tahu saudara respon orang itu apa? Yang menjadi atasannya Agung itu. Oh kamu itu gak bertanggung jawab sama istri kamu, sama anak kamu. Waduh, saya begitu dengar itu, maksudnya apa? Dia ngomong begitu saudara. Kamu gak bertanggung jawab sama istri, sama anak kamu. Waduh, dalam hati saya udah dengar itu ya, saya udah kesel. Dan Agung sendiri juga kesel, saya percaya itu. Maksudnya apa itu? Dan ternyata orang yang ngomong ini ternyata katanya Agung pernah ikut Pak Leo, ngikutin pengajarannya Pak Leo juga saudara. Tapi dia bilang kalau pelayanan, ngapain pelayanan full time? Kamu itu nggak peduli sama istri anak kamu, maksudnya apa? Itu yang tadi saya bilang, kita pikir dengan kita punya uang segala macam, kita selalu punya alasannya, oh nanti kita punya uang banyak, kan kita bisa memberkati. Bukannya gak boleh. Tapi jangan, itu hadirat Tuhan bukan di bawah sama kereta saudara. Saya dalam hati ketika saya mendengar itu, saya cuma bisa bilang,
Apakah Yesus mati di atas kayu salib hanya supaya kita bisa beli mercy? Supaya anak kita bisa sekolah di luar negeri? Saya juga sekolah di luar negeri, saudara. Tapi justru ketika saya sekolah di luar negeri, saya di situ baru melihat bahwa Tuhan tidak melihat saya sekolah di mana. Boleh nggak anaknya sekolah di luar negeri? Silahkan. Boleh nggak punya uang banyak? Silahkan. Boleh nggak punya mercy? Silahkan. Tapi jangan sampai kita punya rasa bangga, kita punya rasa aman, itu terletak di situ. Yesus itu nggak mati hanya supaya kita bisa beli mercy, hanya supaya kita bisa menjadi orang kaya. Itu murahan sekali, saudara. Jadi ketika saudara mengambil langkah iman, ketika saudara melayani Tuhan, saya percaya akan ada mikal-mikal lain yang ngomong ke saudara, ngapain kamu begitu? Ngapain kamu melayani Tuhan? Bodoh kamu. Saudara ingat khotbah di awal-awal tahun ketika Pak Leo bilang tentang whose fool are you? Kamu ini orang bodoh yang mana? Jadi memang di mata Mikal, di mata orang-orang dunia, melayani Tuhan itu kebodohan. Gak ada duitnya, gak ada glorinya, gak ada kemuliaannya. Buang-buang waktu. Di mata dunia itu kebodohan. Tapi juga kalau misalnya kalau kita mengikuti Mikal, kalau kita nurut sama Mikal itu, kita dianggap bodoh sama siapa? Dianggap bodoh sama Tuhan. Jadi mau kemana aja saudara, apapun pilihan saudara, saudara adalah orang bodoh. Cuman saudara pilih mau bodohnya yang dianggap siapa? Bodoh dianggap Tuhan atau bodoh sama dianggap bodoh sama Mikal? Kita ini sebenarnya saudara mau pilih yang mana, kita udah terjerumus either way. Pilih yang benar. Kita mau dianggap bodoh sama siapa? Tadi ini saya tidak sempat taruh di slides, tapi tadi saya sempat lagi belajarin saudara. Ketika saya melihat pengorbanan Yesus, saya coba bukakan sebentar. Di Markus 15 ini ketika Yesus disalib, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Jadi Yesus itu berdua kali dikasih anggur. Yang pertama kali ditolak, anggur bercampur dengan mur. Ketika saya pelajari, kenapa Yesus menolak anggur yang dicampur dengan mur? Karena anggur yang bercampur dengan mur itu kuat, strong, dan sebetulnya itu adalah bentuk belas kasihan manusia untuk orang yang mau mati. Supaya apa? Karena itu ada kayak seperti narkotik untuk apa? Supaya buat menahan sakit. Supaya dia lebih bisa tahan sakitnya. Tapi apa? Yesus tolak. Sedemikian rupanya saudara, Tuhan kita berkorban buat kita. Sampai ketika mau dibantu supaya bisa tahan sakitnya, ditolak. Supaya apa? Supaya semua rasa sakitnya justru dia yang tanggung. Ketika saya merenungkan itu, hati saya nggak habis pikir saudara. Dan kemudian anggur kedua yang Yesus terima itu adalah anggur asam. Saya pertama pikir itu kejahatan, tapi ternyata waktu saya pelajarin lagi, anggur asam itu adalah cara, itu kalau di zaman itu saudara, anggur asam itu bisa meredakan haus justru lebih cepat daripada air. Jadi maksudnya apa saudara? Karena Yesus lagi haus, dia butuh kekuatan ekstra untuk menahan sakit. Jadi yang dia terima justru adalah yang membuat dia bisa lebih bertahan. Supaya dia bisa tahan sakit, supaya dia bisa lebih lama lagi menahan sakitnya. Kalau kita manusia, kita mana mau? Kita maunya ambil anggur yang pertama yang lebih gampang, bikin kita lebih lupa dengan segala sakit-sakitan itu. Tapi justru Tuhan kita menolak. Yang dia ambil justru adalah anggur yang membuat dia lebih kuat. Yang membuat dia bisa terus bertahan, bisa tetap stay awake untuk menahan sakitnya itu. Untuk menahan derita itu. Untuk kita, untuk saudara dan saya. Dan kemudian apakah kita masih mau bilang Yesus mati supaya kita bisa beli mercy? Buat saya itu murahan sekali saudara.
Buat apa Yesus melalui segalanya itu? Cuma supaya kita pikir, wah supaya saya bisa punya investasi yang banyak, supaya saya bisa beli Mercy, supaya anak saya bisa sekolah di luar. Boleh semuanya, silakan saudara, tapi bukan itu tujuan saudara. Kita hidup untuk kerajaan Tuhan. Sebagai penutup, ada seorang sejarawan gereja bernama Eusebius. Dia menceritakan tentang seorang Kristen bernama Sanctus dari Perancis kalau nggak salah. Dia disiksa karena imannya. Disiksa sama penyiksanya sampai ditanyain, kamu itu dari negara mana? Kamu itu dari kota mana? Selalu banyak pertanyaan, tapi jawabannya cuma satu. I am a Christian. I am a Christian. By the way, arti kata Kristen memang itu ada Kristus kecil, tapi kalau di dalam bahasa Latin ya saudara, ketika ada tambahan IAN, ada tambahan ian, itu sebetulnya seperti menggambarkan kita nih orang-orangnya itu. Jadi orang-orang prajurit-prajurit yang di bawah Caesar itu, makanya mereka dipanggil Caesarian. Mereka adalah orang-orangnya Caesar. Jadi ketika kita dibilang Christian, kita itu apa? Orang-orangnya Kristus. Jesus people. Jadi saya bukan orang Pentakosta, saya bukan orang Katolik, saya bukan orang Protestan, tapi saya adalah orangnya Yesus. Ketika saudara bilang saudara orang Kristen, itu artinya saudara. Dan si Sanctus ini ketika ditanyain, selalu semua pertanyaannya dia bilang, kamu ini dari negara mana? Dia bilang, I am a Christian. Kamu ini dari kota mana? I am a Christian. Sampai udah kesel segala macam, semua jawabannya cuma satu. I am a Christian. Bisakah kita sekarang berkata, I am a Christian. Saya adalah orang Kristen. Saya adalah orangnya Kristus. Saya adalah orangnya Kristus. Ketika orang bilang, emang kamu gak mau punya uang lebih banyak? Emang kamu gak mau punya ini? Emang kamu gak mau kirim, kalau misalnya kayak tadi Agung, kamu gak mau kirim anakmu untuk sekolah di luar negeri? Kalau waktu itu mungkin Agung belum tahu jawabannya, belum bisa menjawab. Tapi kali ini saya mau encourage, kalau misalnya sampai ada yang nanya gitu lagi, kita bilang, I am a Christian. Saya adalah orang Kristen. Saya rasa itu adalah suatu statement yang sangat kuat. Saya adalah orangnya Kristus. Saya adalah orangnya Yesus. Bisakah kita bilang seperti itu? Sekarang banyak selalu rame, I identify myself. Bahkan sekarang ada rumah sakit yang bilang katanya, oh ya anak-anak tuh memang waktu dilahirkan udah di-assign seksnya, gendernya, laki dan perempuan. Tapi nanti waktu mereka bertumbuh mereka mungkin identify as others. Udah gila saudara. Tapi pada hari ini kalau misalnya ada yang nanya, who do you identify? Atau what do you identify with? Kamu mengidentifikasikan dirimu seperti apa? Jawabannya cuma satu. Saya adalah orangnya Kristus. Saya adalah orang Kristen. Apapun pertanyaannya, jawabannya cuma satu. Saya orangnya Kristus. Saya hidup untuk Kristus, saya mati untuk Kristus. Biarlah pada hari ini kita boleh belajar bahwa untuk membawa hadirat Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan, jangan sampai hadirat Tuhan itu kita anggap enteng. Jangan sampai hadirat Tuhan kita anggap enteng saudara. Dari kisah ini kita boleh melihat bagaimana Daud bisa sukses membawa tabut itu. Karena dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Yang pertama dia gagal, karena dia pakai cara-cara lain. Tapi biarlah pada hari ini kita boleh belajar untuk apa artinya menjadi seorang Kristen. Bagaimana kita menjadi gereja yang betul-betul menjadi light to the nations. Keep that fire. Hanya dengan Injil, hanya dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu 6 langkah kita maju ke depan. 6 hari kita maju ke depan. Kita belum bisa melihat janji Tuhan. Tapi kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan kita. Karena kita percaya bahwa sebab Dia hidup, kita boleh melihat ada hari esok. Amin. Bapak hamba-Mu hari ini telah selesai untuk menyampaikan firman.
Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan betul-betul boleh mengingatkan kita dan juga bahkan untuk membuat kita lebih berapi-api lagi saudara Tuhan. Biar kita betul-betul diingatkan bahwa kita adalah orang-orang-Mu, orang-orang pilihan-Mu. Dan biarlah kita terus diingatkan saudara untuk tidak membawa hadirat-Mu dengan sesuatu yang mudah, dengan sesuatu yang murahan. Tapi biarlah kita belajar untuk memikul hadirat-Mu Tuhan. Untuk membuat, untuk betul-betul Tuhan merasakan hadirat-Mu secara personal. Untuk betul-betul berjalan di dalam roh. Kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu tahun depan seperti apa. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Yesus kami hidup. Dan karena Engkau hidup, kami boleh melihat hari esok. Karena Engkau hidup, kami boleh masuk ke tahun 2023 dengan penuh keyakinan. Walaupun semuanya bisa susah, tapi kami percaya hari esok boleh ada karena Yesus hidup. Kami adalah orang Kristen, kami adalah orang-orang Kristus. Bapak, biar juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah kami semua juga Tuhan sebagai gereja boleh semakin disadarkan untuk betul-betul mengandalkan hadirat-Mu. Bukan hanya mengandalkan hal-hal yang terbaru, bukan membawa hadirat-Mu di atas kereta itu, tapi kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah boleh ada kebangunan rohani kembali terjadi Tuhan. Biarlah boleh gereja-gereja Tuhan boleh sadar Tuhan bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh Injil dan kami butuh Roh Kudus. Dan biarlah pada hari ini Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, termasuk hamba-Mu, biar kami boleh diingatkan terus Tuhan, untuk terus mengobarkan iman kami. Dengan iman kami Tuhan, biar kami terus Tuhan boleh berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai, Hamba serahkan semua apa yang telah diucapkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara, biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Bukan karena kuat hamba-Mu, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Dan semua yang percaya boleh katakan